Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, dan juga kesempatan. Baiklah, adapun tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Betalia SPD FPD. Dalam video kali ini, kami yang berjumlah 3 kelompok, yaitu ada kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh kelompok ketiga, yaitu terdiri dari Nuratika dan juga Susila. Judul materi kelompok 3 yaitu merancang media pembelajaran presentasi. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konsep media pembelajaran presentasi. Media pembelajaran presentasi mengacu pada penggunaan alat dan teknologi untuk menyampaikan informasi secara visual, audio, dan interaktif dalam konteks pembelajaran. Media presentasi digunakan untuk membantu memfasilitasi proses belajar mengajar dengan menyajikan materi pembelajaran secara menarik, jelas, dan efektif kepada siswa. Melalui penggunaan media pembelajaran presentasi, pendidik dapat menggabungkan teks, gambar, suara, dan interaksi visual yang menarik untuk memperkaya pengalaman pembelajaran siswa. Media ini membantu siswa memvisualisasikan konsep-konsep yang kompleks, mengingat informasi dengan lebih baik, dan meningkatkan pemahaman secara keseluruhan. Dengan demikian, media pembelajaran presentasi merupakan sarana yang penting dalam meningkatkan efektivitas dan interaktivitas pembelajaran, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan berdampak pada kemajuan akademik siswa. Fungsi dan manfaat media pembelajaran presentasi. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan jelas. Media pembelajaran presentasi membantu menyajikan informasi secara visual, audio, dan interaktif. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan penggunaan media yang menarik dan interaktif, siswa cenderung lebih tertarik dan terlibat dalam proses pembelajaran. Media presentasi mampu memancing rasa ingin tahu siswa dan memotivasi mereka untuk belajar secara aktif. Yang ketiga, memperkaya pengalaman pembelajaran. Media presentasi memungkinkan penggunaan berbagai elemen seperti gambar, video, grafik, dan animasi untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Hal ini membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan memudahkan siswa dalam memahami konsep yang sulit. Yang keempat, meningkatkan retensi informasi. Penggunaan media visual dan audio dalam presentasi membantu meningkatkan retensi informasi siswa. Informasi disajikan melalui gambar, grafik, dan video cenderung lebih mudah diingat daripada hanya dengan menggunakan teks tulisan biasa. Yang kelima, mengembangkan keterampilan presentasi. Media pembelajaran presentasi memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan presentasi mereka sendiri. Dengan melihat dan mempelajari presentasi yang baik, siswa dapat belajar tentang struktur presentasi yang efektif, teknik penyajian, dan penggunaan media yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan yang kedua akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Susila Afriani. C. Prinsip-prinsip merancang media pembelajaran presentasi. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Setiap elemen dalam media pembelajaran presentasi harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, keterbacaan dan keteraturan. Desain tampilan media pembelajaran presentasi harus mudah dibaca dan dikelola. Yang ketiga, keterpaduan visual. Yang keempat, kesederhanaan dan kekompakan. Yang kelima, keterlibatan siswa. Yang keenam, kesesuaian dengan kebutuhan siswa. Yang ketujuh, penggunaan media yang relevan. Yang kedelapan, evaluasi dan perbaikan. B. Langkah-langkah merancang media pembelajaran presentasi. Yang pertama, analisis kebutuhan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, penentuan tujuan pembelajaran, di mana menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, mencapai relevan, dan tepat waktu. Yang ketiga, perencanaan isi materi pembelajaran, yaitu mengorganisir materi pembelajaran menjadi bagian-bagian yang terstruktur dan logis. Yang keempat, memilih dan mengembangkan konten yang relevan. Yang kelima, menentukan format presentasi yang tepat. Yang keenam, mendesain tampilan visual yang menarik. Yang ketujuh, menggunakan teknik audio dan visual yang efektif. Yang kedelapan, membuat aktivitas interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Dan yang terakhir, menguji dan melakukan revisi.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi dari kelompok 2. Baiklah, ada penjudul dari makalah ini yaitu presentasi media pembelajaran yang telah dirancang. Yang pertama, pemilihan media pembelajaran. Dari segi teori belajar berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologi yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Kedua, perbedaan individu. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Empat, organisasi isi. Yang kelima, persiapan sebelum belajar. Yang keenam, emosi. Yang ketujuh, partisipasi umpan balik. Yang kedelapan, penguatan atau reinforcement. Yang ke-9, latihan dan pengulangan. Yang ke-10, penerapan. Adapun teknik pembelajaran. Teknik artinya cara, yaitu cara mengerjakan atau melaksanakan sesuatu. Jadi teknik pengajaran atau mengajar adalah daya upaya, usaha-usaha, cara-cara yang digunakan guru untuk melaksanakan pengajaran atau mengajar di kelas pada waktu tatap muka dalam rangka menyajikan dan memantapkan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran adalah siasat atau cara yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk dapat memperoleh hasil yang optimal. Teknik pembelajaran ditentukan berdasarkan metode yang digunakan dan metode disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Dengan kata lain, pendekatan menjadi dasar penentuan metode dari metode dapat ditemukan teknik. Karena itu, teknik pembelajaran yang digunakan guru tergantung pada kemampuan guru itu mencari akar atau siasat agar belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuan teknik pembelajaran diantaranya yaitu situasi kelas, lingkungan, kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan kondisi yang lain. Adapun jenis teknik pembelajaran. Pertama, teknik umum. Teknik umum adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi. Teknik umum diantaranya sebagai berikut. 1. Teknik ceramah. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, diskusi. Yang keempat, perahu pendapat. Yang kelima, pemberian tugas. Yang keenam, latihan. 7. Inquiry. Yang kedelapan, demonstrasi. Dan yang simulasi. Nama-nama teknik umum ini sama seperti nama-nama metode umum, namun berbeda. Misalnya ceramah, sebagai metode ceramah mencakup pemilihan. Nama-nama teknik umum ini sama seperti nama-nama metode umum, namun wujudnya tentu berbeda. Misalnya teknik ceramah, sebagai metode ceramah mencakup pemilihan penyusunan dan penyajian bahan. Bahkan metode ceramah juga mencakup bagaimana menyajikan bahan. Dan biasanya teknik ceramah ini hanya salah satu teknik yang dipakai dalam suatu pertemuan atau kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, teknik khusus. Teknik khusus adalah cara mengajar atau menyajikan atau memantapkan bahan-bahan pelajaran bidang studi tertentu. Teknik khusus pengajaran bahasa mempunyai ragam dan jumlah yang sangat banyak. Hal ini karena teknik mengacu kepada penyajian materi dalam lingkup yang kecil. Adapun teknik syarahan, yaitu teknik pembelajaran di mana guru memberikan penjelasan kepada peserta didik, di mana dalam teknik ini guru menjadi yang paling berperan aktif dalam pelajaran. Yang kedua, teknik perbincangan, yaitu teknik pembelajaran dengan meneliti dan memperbincangkan suatu topik yang berkaitan dengan pelajaran. Yang ketiga, teknik project, yaitu teknik pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses belajar dan mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, teknik penyelesaian masalah, yaitu teknik pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah, tetapi untuk menyelesaikan masalah peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. Yang kelima, teknik pendapatan, yaitu bagaimana perolehan hasil belajar siswa selama pelajaran berlangsung. Keenam, teknik permainan, itu aktivitas dilakukan oleh beberapa anak untuk mencari kesenangan yang dapat memiliki proses
kepribadian anak dan membantu anak mencapai perkembangan fisik. Yang ketujuh, teknik kooperatif, yaitu teknik pembelajaran dengan kelompok kecil dan membangun kondisi belajar yang kondusif. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi dari kelompok 1, yaitu dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Febi Ananda. Judul makalah kami adalah pengembangan media pembelajaran. Yang A, pengertian pengembangan media pembelajaran. Pengembangan memiliki arti pertumbuhan secara perlahan dan perkembangan secara bertahap. Pertumbuhan yang dimaksud adalah berkembang secara terus-menerus, sedangkan berubah adalah menjadi tidak seperti di awal, artinya berubah menjadi yang lebih baik. Media secara bahasa, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang artinya perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab, media berasal dari kata wasa ayula yang artinya mengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Media merupakan sumber belajar sehingga secara luas media pembelajaran dapat diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan secara keterampilan. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik kepada peserta didik agar terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, atau dengan kata lain, proses untuk membantu peserta didik agar belajar dengan baik. Beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan media pembelajaran adalah proses merancang, membuat, menyempurnakan, serta mengembangkan suatu produk yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim, dalam hal ini guru ke penerima yaitu siswa, sehingga dapat merangsang perhatian, pikiran, minat, motivasi, serta perhatian siswa sedemikian rupa. Yang B, jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Daryanto, ada beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran, yaitu media grafis, media 3 dimensi, media proyeksi, dan media lingkungan. Kartarsurya mengemukakan berbagai jenis media digolongkan menjadi 3, yaitu media visual, media audio dengar, dan media untuk belajar individual. Yang C, fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki fungsi strategis dalam pembelajaran. Seringkali peserta didik kurang memahami materi pembelajaran dikarenakan kurangnya pengoptimalan media pembelajaran. Ada beberapa fungsi media pembelajaran, antara lain yang A, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang kedua, sebagai alat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang C, meningkatkan hasil dan proses pembelajaran. Yang D, mengurangi terjadinya vertabalisme. Dan yang terakhir, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. Yang D, posisi media dan penggunaan media pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah komunikasi dan proses interaksi. Maka media pembelajaran memiliki peran penting dalam kegiatan belajar mengajar. Adanya interaksi yang baik antara peserta didik dengan media dan pada akhirnya akan membantu peserta didik mempercepat proses pemahaman siswa terhadap materi. Konsep dan teknologi pendidikan merupakan hal yang mendasari penggunaan media pembelajaran. Teknologi pendidikan merupakan bidang garapan usaha yang membantu proses pelajaran peserta didik. Teori dasar yang mendasari penggunaan media pembelajaran adalah teori Burner yang menjelaskan dengan menggunakan media dalam pembelajaran akan membuat peserta didik memiliki pengalaman baru dalam pembelajaran. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Apabila terdapat kesalahan dalam video kami mohon maaf. Gotta find my way to you, Wabillahi taufiq wal hidayah. even though you're